Oke YouTube, selamat datang di channel Ngilmu Minati. Dan kita masuk ke sesi pembelajaran tentang manajemen proyek ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian tentang apa itu kurva S ya. Dan seperti apa sih penggunaannya dalam proyek yang kita jalanin ya. Oh ya, BTW sebelumnya konten ini sebenarnya adalah remake dari konten dari sebelumnya, karena konten di minggu lalu itu ternyata gagal diupload ya, dan sayangnya gua nggak dapat backup dari videonya ya, jadi sorry guys. Harusnya video ini sudah diupload di minggu lalu, tapi ya itulah, ada kendala teknis ya. Jadi ya tanpa basa-basi lagi, saya akan jelasin pada kalian mengenai kurva S ya. Oke, ini dia untuk sampulnya, bahasan mengenai kurva S ya. Dan tujuan saya membuat video ini selain untuk mengedukasi, yaitu untuk kewajiban saya menempati tugas dari mata perkuliahan manajemen proyek ya. Oke, jadi kita bahas mengenai latar belakangnya dulu ya. Jadi namanya proyek itu butuh namanya perencanaan atau planning. Nah, gunanya perencanaan ini biar proyek yang mau kita jalanin itu bisa sesuai dengan ekspektasi, sekecil mungkin terjadi masalah, dan juga mengurangi resiko keterlambatan dan pembengkakan biaya. Nah, planning dalam proyek ini ada 3 ya, yaitu adalah planning jadwal atau schedule, terus ada planning untuk biaya, dan juga planning untuk sumber daya manusia atau sumber daya alamnya ya, atau resource planning. Tapi di kesempatan kali ini saya akan fokus ke cost planningnya ya. Selanjutnya adalah mengenai cost planning ya. Cost planning adalah proses merencanakan dan mengelola estimasi biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Jadi cost planning ini outputnya adalah RAB ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen ikut lomba, atau misalnya pengen ikut semisal pengabdian masyarakat, dan di situ kalian membuat sebuah alat ya, atau proyek apapun itu, kalian perlu namanya membuat sebuah RAB, perkiraan biaya sampai proyek itu selesai itu berapa. Nah, itu namanya cost planning ya. Nah, cost planning ini dia menjadi dasar patokan dari laporan proyek selanjutnya ya. Dan cost planning ini perlu dievaluasi ya, karena kalau misalnya tidak dievaluasi, maka proyek yang kita jalanin itu kita tidak punya kompas ya, apakah ini mendekati selesai atau mendekati kegagalan ya. Karena pada dasarnya sebuah proyek itu terbagi menjadi 3 ya, menjadi 3 definisi ya. Pertama waktu, kemudian biaya, dan kualitas ya. Ini segitiga proyek ya, karena ketika kita ingin mempercepat waktu pengerjaan, pasti ada kualitas yang dikorbankan dan biaya yang dinaikkan. Namun kita ingin kualitas yang baik, maka otomatis waktunya bisa lebih lama, biayanya juga bisa lebih besar ya. Seperti ini segitiganya. Dan untuk itu kita perlu namanya mengatur kurva S ya. Jadi kurva S itu bentuknya seperti ini ya. Dia landai seperti ini. Bisa landai, bisa cekungan, nanti kita contohin di contoh kasusnya ya. Jadi apa itu kurva S? Kurva S itu gunanya untuk memonitoring dan evaluasi anggaran yang sudah kita gelontorin, apakah sesuai dengan yang ada di lapangan atau ternyata jauh. Jadi dengan kurva S ini outputnya adalah persentase ya, 0 sampai dengan 100%. Apakah si dana ini yang digelontorin itu udah benar-benar kepake, atau jangan-jangan dia kepake tapi waktunya malah ngaret ya. Jadi di kurva S ini dia ada 2 sumbu intinya ya, ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu Y itu adalah untuk biaya, dan X adalah untuk waktu. X itu yang horizontalnya ya. Oke, di sini saya akan jelasin mengenai contoh kasus dari penggunaan kurva S ini, yaitu untuk pembangunan tower komunikasi BTS. Dan di sini saya udah bikin coret-coretannya. Semisal di pekerjaan pondasi pembangunan tower itu memiliki beberapa aktivitas ya.
aktivitas pertama yaitu persiapan 100.000 per 6 hari. Kemudian aktivitas selanjutnya adalah galian 150.000 per 2 hari, dan bla 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 selanjutnya sampai aktivitas terakhir yaitu urugan kembali 100.000 per hari. Nah, ini aktivitas-aktivitas ini kita tentuin dari schedule planning tadi ya. Dan aktivitas ini ada 2 variabel yaitu biaya dan waktu. Nah, biaya dari semua aktivitas ini kita total, jadi ketemunya 1.100.000 ya. Oke, nah sekarang kita bikin tabelnya ya. Tabel aktivitasnya seperti ini. Ada definisi aktivitasnya, waktunya, biaya, dan bobot ya. Nah, bobot ini cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya adalah biaya dari aktivitas tersebut dibagi dengan biaya total aktivitasnya. Ini misalnya nih aktivitas persiapan ya, itu biayanya kan 100.000 dibagi 1.100.000 jadi 9,09%. Nah, setelah ketemu bobotnya untuk semua aktivitas, kemudian kita pecah menjadi ini ya, menjadi bobot harian. Jadi bobot harian ini kita bikin menjadi kolom-kolom, yang mana setiap kolom itu menentukan hari ya. Kita pilih kalau untuk yang rumus non CPM ini, kita pilih yang berdasarkan aktivitas paling lama ya. Aktivitas paling lama adalah 6 hari. Jadi kita bikin kolomnya adalah 6 hari ya. Ada 6 hari dan masing-masing hari itu ada bobotnya. Nah, cara menghitung bobot setiap harinya adalah dengan cara membagi bobot aktivitas dengan harinya, dengan waktu dari aktivitas tersebut. Semisal ini nih, untuk pekerjaan persiapan itu dia bobotnya 9,09%. Nah, ini dibagi 6 sama dengan 1,52. Nah, kita taruh di semua kolomnya. Begitu juga untuk pekerjaan galian adalah 13,64 dibagi 2. Jadinya 6,82 dan kita taruh di 2 kolom ya. Dan begitu selanjutnya sampai dengan aktivitas yang terakhir. Nah, peletakan nilai-nilai bobot ini ya bisa ada di tengah, bisa ada di agak ke kanan ya, atau paling bawah, itu sesuai dengan pengalaman kita ya. Karena di sini adalah rumus yang tanpa CPM, jadi kita bisa meletakkan di mana saja secara random ya. Tapi berdasarkan pengalaman aja ya. Dan selanjutnya di sini saya akan jelasin juga mengenai rumus yang kedua ya, yaitu perhitungan kurva S dengan menggunakan CPM atau Critical Path Method ya. Outputnya sama seperti ini ya, bobot untuk setiap hari aktivitasnya, dan inputnya itu sedikit berbeda ya, karena dia ada predecessor namanya, atau syarat kegiatan yang harus dipenuhi ya. Jadi predecessor itu apa? Predecessor itu intinya kalau kalian pengen melaksanakan kegiatan B ya, kalian harus melengkapi kegiatan A dulu, yaitu di atasnya ya. Seperti itu ya. Sisanya untuk duration dan cost itu dia sama aja dengan yang sebelumnya. Nah, CPM itu bentuknya seperti ini guys. Jadi setiap kotak yang ada di sini itu menentukan aktivitasnya ya. Di sini ada 7 aktivitas, maka di tabel CPM juga dia ada 7 kotak ya, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, inti dari CPM itu kita menentukan jalur mana yang bisa kita lewatin dan jalur mana yang nggak perlu kita lewatin, karena di sini kita menentukan rute yang paling efisien secara dana dan waktu ya. Nah, untuk pembahasan mengenai cara perhitungannya kalian bisa tonton di pojok kanan sini ya. Nah, itu dari dosen saya sendiri. Nah, di sini intinya dari tabel CPM ini ditentukan bahwasanya biaya maksimal adalah 50.000 dan untuk rutenya adalah A, B, C, E, F, G ya. Kita lewatin yang aktivitas D. Dan totalnya adalah 10 minggu. Nah, dari 10 minggu ini kita jadikan bobot harian setiap aktivitas ya, yaitu dari kolom 1 sampai dengan 10. Nah, kemudian perhitungannya sama seperti yang sebelumnya, yaitu bobot aktivitas dibagi dengan harinya, dan untuk penempatan kolomnya menyesuaikan tabel CPM yang sudah kita buat sebelumnya. Oke. Dan output dari
setiap kurva S adalah seperti ini ya. Ini adalah kontrak dari yang ada kita bikin di sini. Di sini kan berawal dari kiri atas, berakhir di kanan bawah ya. Nah, kurva S itu kebalikannya, berawal dari kiri bawah, berakhir di kanan atas. Kalau semisal grafik misalnya udah 100% sebelum nyampe di pojok kanan, itu berarti proyek kita benar-benar real dan sesuai perencanaan. Tapi kalau semisal grafiknya tuh dia belum 100% padahal sudah di pojok, itu berarti ada kebocoran anggaran di situ ya, atau ya kegagalan perencanaan. Oke, sekian pemaparan materi tentang kurva S dari saya Muhammad Edri Ferdiatullah. Buat kalian yang ada pertanyaan silahkan tanyain aja di kolom komentar ya. See you in the next video. Very nice.